Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan kami untuk sama-sama kita ikuti hari ini, hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024, ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlock Ministry. Oleh sebab itu jangan lupa ya, sediakanlah roti dan anggur atau biskuit, sirup atau teh untuk perjamuan kudus sebentar. Oke, mari kita siapkan hati. Kita buka ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari menjelang siang ini, karena oleh kasih setia Tuhan kami dapat beribadah kembali di hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024 ini. Kami mohon ya Tuhan Yesus, hadirlah di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal mereka masing-masing, dan hadirlah juga di Tabernacle House of Warlock di Sentul City ini. Dan jadilah kiranya ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlock Ministry pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajak kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seruan hatiku
seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepas dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, untuk kebaikanku, dan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, sediakanlah bacaan firman Tuhan yang akan kita bahas dari Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran pasal 29. Kita baca nanti dari ayat 38 sampai 46. Kitab Keluaran pasal 29 mulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 46. Kita berdoa dulu, memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah dan sangat berharga ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan diberitakan sebentar. Untuk itu Bapa, urapilah baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak sia-sia tetapi menjadi pedoman, kekuatan, dan berkat bagi kami sekalian. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai 46. Mengenai korban pagi dan korban petang.
Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap membahas tentang kitab Keluaran ya, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita tiap hari, Keluarga Warlot Ministry. Dan pada hari Minggu ini jatuh tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk melaksanakan korban, mempersembahkan korban pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan itu semua dilakukan di kemah suci, ya, kemah suci, dan di pelataran atau di halamannya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini ada 3 hal yang penting yang menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama, kita lihat ya, bahwa Tuhan Allah sendiri yang merancang, yang mendesain bentuk dari kemah pertemuan, kemah suci itu. Dan orang Yahudi biasa bilang kemah Musa, karena Tuhan memerintahkan kepada Musa ya. Jadi ada 3 nama: kemah suci, kemah pertemuan, kemah Musa. Tapi terkenal dengan nama tabernakel. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Dia yang mendesain ya, bentuknya demikian, ukurannya demikian, sampai bahan-bahannya pun Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci itu, termasuk pelataran termasuk alat-alat yang ada di dalam kemah suci itu. Dan sekarang yang kita bahas suatu alat yang disebut mezbah pembakaran. Itu terletak di pelataran ya, di halaman di halaman kemah suci. Letaknya di halaman tabernakel. Jadi tabernakel itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, di sekelilingnya dibatasi oleh kain ya, sebagai pagarnya atau temboknya lah. Dan di dalam kain atau pagar itu terdapatlah halaman atau pelataran. Kemudian setelah pelataran ada bangunan di situ yang terdiri dari ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi kemah suci atau tabernakel itu terbagi 3 ya. Pelataran atau halaman, kemudian ruang suci, ruang kudus, dan ruang maha suci atau ruang maha kudus. Ruangan suci atau ruang kudus itu dimasuki atau yang bertugas di situ adalah imam-imam. Itu bisa anak-anaknya Imam Harun waktu itu ya, karena tabernakel itu di padang gurun ya.
Nanti di tanah perjanjian baru masa Raja Salomo baru dibangun bait suci. Jadi pada waktu itu belum ada bait suci ya, baru tabernakel. Ini di padang gurun ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kemah suci ini selama 1 tahun dijadikan tempat Tuhan bertemu dengan orang Israel. Selama 1 tahun ya, itu di Gunung Sinai. Kemudian setelah 1 tahun dibongkar lagi itu kemah pertemuan atau tabernakel, diangkat lagi. Kemudian bangsa Israel berjalan lagi menuju tanah perjanjian, di mana di depannya ada tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Ya, begitulah ceritanya ya. Kita bahas dulu hari ini tentang apa itu mezbah korban bakaran. Ini alat yang Tuhan suruh buat Musa itu letaknya di halaman atau pelataran dari tabernakel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, kalau orang mau pergi datang ke dalam kemah suci, tentu harus melewati pintu ya, pintu kemah suci. Dan begitu masuk di halaman, yang pertama kita ketemu atau orang Israel ketemu adalah mezbah korban bakaran. Jadi mezbah korban bakaran ini sangat penting ya. Sebab ketika umat pilihan Allah mau datang ke kemah suci, yang mereka ketemu pertama ialah mezbah korban bakaran. Di mezbah korban bakaran itu mereka menyerahkan kepada imam yang bertugas, yaitu anak-anak Harun, ini persembahan kami. Itu bisa berupa anak domba, bisa juga kambing, bisa sapi, dan bisa juga tekukur atau merpati sesuai kekayaan atau milik mereka. Tapi pada zaman itu anak domba yang dipersembahkan ya. Kalau di di padang gurun ya, yang ada 2 macam saja. Kalau bukan anak domba, anak kambing ya. Karena sapi susah dicari di padang gurun ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, misalnya saya orang Yahudi ya, orang Israel. Waktu itu ada di padang gurun. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang saya mau ke gereja, atau saya mau beribadah seperti persekutuan yang kita lakukan saat ini. Pertama-tama si orang Yahudi Israel itu harus membawa korbannya. Misalnya anak domba lah, anak domba jantan. Itu juga Tuhan sudah tentukan. Anak domba jantan. Kemudian nanti ketika masuk di kemah suci, tiba di pelataran, ada imam yang nyambut ya. Dia periksa kita punya korban itu, persembahan. Korban ini persembahan ya. Setelah semuanya tidak ada cacatnya, baru dipotong dan darahnya akan dipercikan kepada mezbah itu, mezbah korban bakaran. Tujuannya mezbah itu juga harus disucikan dengan darah anak domba itu. Dan kemudian baru orang Yahudi itu disucikan ya, dengan percikan darah anak domba yang ada di mezbah korban bakaran itu. Baru si orang Yahudi atau umat pilihan Allah itu baru bisa beribadah. Jadi syaratnya harus disucikan dulu. Jadi harus melewati mezbah korban bakaran. Apa maknanya buat kita sekarang? Pertama, perhatikan ya. Mezbah korban bakaran itu Tuhan perintahkan sama Musa harus juga disucikan, dipercikan darah anak domba. Sebab mezbah korban bakaran itu apabila tersentuh oleh orang Yahudi, dia juga dikuduskan. Jadi luar biasa ya. Jangan anggap biasa ini mezbah korban bakaran ini ya. Mezbah korban bakaran ini disucikan dulu oleh imam, sehingga ketika umat Yahudi datang, dia menyentuh mezbah itu, dia dikuduskan. Dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Artinya begini, sekarang kita umat percaya ya,
Tidak ada lagi tabernakel ya, tidak ada lagi bait suci ya. Jadi ketika kita beribadah langsung kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, kita memuji Tuhan di gereja, atau seperti yang kita lakukan saat ini secara online, langsung kepada Tuhan. Karena kalau di tabernakel ada ruang suci, maha suci, begitu juga di bait suci. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, kematiannya di atas kayu salib, ruang pemisah, tirai pemisah antara ruang suci dengan maha suci sudah terbelah. Maksudnya Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang suci sudah dipersembahkan di mezbah korban bakaran, sehingga kita suci. Ketika kita percaya itu, kita menyentuh Tuhan Yesus anak domba Allah dalam doa, kita bisa menyentuh Tuhan melalui doa kita ya, penyembahan kita. Seperti waktu kita memuji-muji Tuhan, kita disucikan oleh darah anak domba Allah, itu secara imannya. Itu terjadi di dunia supernatural ya. Kita tidak lihat, tetapi di dunia supernatural kita sudah dikuduskan dengan iman ya. Jadi itu perlu iman. Jadi kembali lagi, jadi mezbah korban bakaran yang ada di halaman tabernakel itu adalah gambaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai mezbah korban bakaran. Ya. Jadi ketika umat Israel menyentuh mezbah korban bakaran itu, setelah disucikan dulu oleh darah anak domba, oleh imam ya, orang Yahudi itu akan suci. Demikian juga kita, Israel rohani zaman sekarang, ketika kita memuji menyembah Tuhan dan berdoa, beribadah kepadanya, kita sudah disucikan oleh darah anak domba Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sini imam harus melakukan 2 kali persembahan korban bakaran, yaitu 2 anak domba yang berumur setahun tiap-tiap hari ya. Dilakukan pada waktu pagi dan petang. Kenapa harus 2 kali ya? Karena Tuhan berfirman di ayat 44, di sanalah aku akan bertemu umatku, di mezbah itu ya, di mezbah korban bakaran itu, dan aku akan berbicara dengan mereka. Jadi pelajaran yang kedua, ketika umat Israel datang di mezbah korban bakaran itu, Tuhan hadir. Ya, Tuhan Allah hadir tetapi secara roh ya, dan Tuhan akan berfirman. Dengan bahasa lain, Tuhan akan berbicara dengan umatnya. Luar biasa ya. Jadi di sini kita lihat banyak umat Tuhan, umat percaya Tuhan zaman sekarang merasa Tuhan tidak berbicara sama mereka. Tidak. Dari zaman perjanjian lama saja, di kemah suci saja Tuhan mau berbicara. Bukan di ruangan Maha Kudus ya. Lain lagi di ruangan Maha Kudus itu dengan imam besar. Ini baru di halaman, di mezbah korban bakaran, ketika dibakar korban bakaran pada waktu pagi. Kenapa pada waktu pagi? Dan kenapa pada waktu petang? Tiap-tiap hari ya. Karena pada waktu pagi ketika dibakar korban bakaran oleh imam, Tuhan datang. Dengan kata lain, Tuhan rindu untuk berbicara dengan umatnya di waktu pagi dan di waktu petang. Karena 2 kali ya dibawa persembahan oleh imam di hadapan Tuhan. Kenapa 2 kali? Begini, kalau kita bawa di zaman sekarang, itulah sebabnya di waktu pagi kita harus berdoa. Karena dasarnya di firman ini, pada waktu pagi Tuhan datang untuk berbicara dengan kita. Jadi jangan kira itu inisiatifnya kita, bukan. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang mau ketemu kita, mau berbicara sama kita. Jadi jangan berpikir ya, seperti Opa misalnya. Opa berdoa mau datang berbicara sama Tuhan. Terbalik.
Tuhan yang datang mau berbicara sama Opa. Ya, dan Opa sih sama mendengar. Dan disitulah waktunya kita bisa meminta. Tuhan Yesus, saya mau minta ini, minta ini. Percayalah Tuhan kabulkan. Ya, itu pelajaran kedua, yaitu persembahan anak domba itu dilakukan imam 2 kali ya, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi pada waktu pagi, karena waktu kita baru bangun tidur pagi-pagi, Tuhan mau bertemu dan berbicara dengan kita. Luar biasa Tuhan kita ya. Kemudian pada waktu petang, kenapa? Bahasa lainnya di sini pada waktu senja. Senja itu sudah mau malam ya. Di situ lagi Tuhan mau bertemu kita, mau bicara dengan kita. Seakan-akan Tuhan Yesus bicara begini, bagaimana anakku, pekerjaanmu hari ini dari pagi sampai sore ini? Atau bagaimana studimu buat adik-adik yang masih studi? Atau bagaimana kegiatanmu, aktivitasmu hari ini dari pagi sampai petang? Jadi luar biasa ya. Banyak orang percaya tidak tahu sifat Tuhan ini. Sifat Tuhan, dia mau berjumpa dengan kita. Seperti di mezbah korban bakaran. Bukan cuma berjumpa, tetapi Tuhan mau bercakap-cakap dengan kita. Jadi inisiatif bukan dari kita ya. Kadang-kadang orang percaya bilang, aku mau bicara sama Tuhan deh. Salah. Tuhan yang mau bicara sama kita. Cuma kita kadang-kadang malas. Tuhan Allah kita, Bapa kita yang kekal mau datang tiap pagi dan tiap petang. Cuma kita yang tidak ada respons. Jadi melalui pemberitaan firman hari ini, marilah kita dihimbau oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Roh Kudus. Marilah kita datang setiap hari kepada Tuhan Yesus di waktu pagi dan di waktu petang atau malam. Ya, oke? Itu saja yang Opa bisa sampaikan tentang firman Tuhan hari ini. Nanti Oma Palar yang lebih menyempurnakan, menambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman warot. Kita jumpa lagi pada hari Minggu ini. Saya menambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Opa tadi. Apa yang Opa katakan dari Keluaran 29 ya. Bagaimana Tuhan berfirman tadi melalui Musa. Saya tidak mengulang apa yang Opa katakan, tapi saya mengambil untuk apa mananya untuk kita pada zaman akhir ini, menunggu kedatangan Tuhan. Apa yang hubungannya, apakah dikatakan pada firman tadi berlaku juga pada zaman akhir ini. Saya merenungkan bahwa apa yang dikatakan di Keluaran tadi itu menggambarkan apa yang sudah Opa katakan mengenai bangsa Israel menghadap Tuhan, memasuki tabernakel kemah suci. Sebelum mereka bertemu Tuhan, mereka harus ada di dalam menghadapi kemah mezbah persembahan. Apa yang terjadi untuk kehidupan kita pada zaman akhir ini? Saya renungkan bahwa pada zaman akhir ini itu juga berlaku dan malah itu lebih lengkap untuk kita terima pada generasi kita saat ini. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan, karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita zaman akhir, sama generasi Roh Kudus yang kita tahu adalah kita juga termasuk di dalamnya. Satu hal yang luar biasa, ya, Tuhan datang dengan rencana yang besar. Bukan Tuhan mengubah apa yang terjadi di perjanjian lama yang kita baca, tetapi Tuhan datang dengan satu kelengkapan yang lebih luar biasa lagi.
Dia datang dengan inisiatifnya sendiri, turun ke bumi. Kita sudah tahu apa yang cerita ini, bagaimana Tuhan mengorbankan dengan inisiatifnya, mengorbankan dirinya di kayu salib, menumpahkan darahnya sendiri, ya, sejak lahir sampai pada akhirnya dia dengan segala rencananya yang sungguh indah mengampuni kita. Dengan cara apa? Dia bawa dirinya untuk disalib. Di situ penderitaan, pertumpahan darah yang luar biasa yang mengucur dari tubuhnya sendiri demi untuk kehidupan ciptaannya, khususnya anak-anaknya sendiri. Mari kita renungkan lebih dalam. Itulah yang Tuhan yang kita baca tadi, anak domba adalah darahnya dan segala. Saya tidak ulangi lagi, tapi kita mengatakan darah domba itulah darah anak Tuhan Yesus sendiri. Kekudusannya, kesuciannya dia korbankan demi untuk mengampuni kita. Itu menjadi contoh generasi kita. Mari kita renungkan kesucian kekudusannya yang kita ambil daripada apa yang kita baca. Dia sendiri yang menjadi korban. Dia sendirilah yang menumpahkan darahnya. Saya menyimpulkan di situ, renungkan, itulah kekudusan. Kekudusan yang kita terima. Kalau kita renungkan di sini, memang bertemu dengan Tuhan yang Tuhan sudah gambarkan di perjanjian lama tadi. Itulah dirinya. Dengan segala kekudusan, kesuciannya, dengan segala pengorbanannya untuk kita datang kepadanya, kita harus menghadap korban bakaran, bakaran. Sebenarnya itulah dirinya sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita setelah Tuhan menyatakan penderitaannya, mengorbankan dirinya sebagai domba? Apakah hubungannya dengan kita? Tuhan waktu tinggalkan dunia ini, di bumi ini, dia katakan, aku mengirimkan rohku setelah aku di sana. Nah, kata roh ini benar-benar sudah tidak ada tirai yang terbelah seperti waktu perjanjian lama yang Opa katakan. Tidak ada lagi ada batas-batas, tapi Tuhan datang sendiri sebagai domba untuk mengorbankan dirinya. Setelah itu dia kirimkan sendiri rohnya. Disitulah tidak ada batas. Dia datang sendiri dengan inisiatifnya, tinggal di dalam kita. Satu keistimewaan yang luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman di rumah. Kalau kita renungkan dalam sekali, inilah kata tirai terbelah. Tidak ada batas, malah kita boleh tinggal. Kita boleh apa yang kita mau. Tuhan tidak membuat batasan seperti yang terjadi yang Opa katakan tadi. Malah dia tinggal dengan inisiatifnya. Bukan kita mengundang, tapi dia masuk hidup bersama kita. Tapi kita harus ingat di dalam apa yang digambarkan tadi. Di situ di dalam tadi dibacakan dari perjanjian lama. Di situ ada persiapan, ya, itu saya renungkan, itulah kekudusan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita generasi sekarang? Kadang-kadang kita harus jujur, kadang-kadang kita tidak hayati itu, karena Tuhan begitu datang dengan kita rasa biasa, kita rasa itu sudah hal biasa, sampai kadang-kadang kita tidak menjaga kehidupan tubuh kita. Tubuh kita itulah mesbah yang tadi dikatakan bakaran. Ya, saya tidak ulangi, saya percaya Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Bagaimana kita menguduskan diri kita untuk menjadi mesbah yang harum di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah mesbah bagi Tuhan. Kita nampakkan tubuh Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah tinggal dekat dengan kita. Mari kita jaga kehidupan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan katakan ada bakaran di waktu pagi dan petang. Sekarang bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Hidup kita setiap hari jadikan kita adalah mesbah Tuhan. Mesbah bakaran yang harum di hadapan Tuhan.
Kitalah menjadi persembahan yang harum. Apa yang kita katakan, kita buat di dalam kehidupan kita lakukan demi untuk pembakaran mesbah doa, ya, satu hal yang harum di hadapan Tuhan. Segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan itu untuk kekudusan, kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang terjadi pada zaman kita. Jangan kita berpikir zaman perjanjian lama itu tidak ada hubungannya. Itu ada hubungannya luar biasa, Bapak Ibu. Malah kita lebih mudah sepertinya. Ya, tapi karena lebih mudah kadang-kadang kita pandang enteng. Masa bodoh. Saya coba merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya coba sekeluarga, saya coba dan saya kami berusaha menjaga mesbah yang dulu di zaman perjanjian lama menjadi yang baru, yaitu tubuh kita. Menjadi tubuh yang harum di hadapan Tuhan. Orang lain dapat melihat kehidupan kita adalah kehidupan Tuhan. Bahkan kehidupan kita menampakkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang lain melihat kita adalah beda. Ya, dunia akan melihat kita bedanya karena Tuhan tinggal di kita. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang mengharumkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan katakan bagi bangsa Israel di zaman itu. Tapi kita, tubuh kita, jadikan korban bakaran Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak perinci satu-satu, tapi mari kita renungkan. Kita sangat istimewa. Kita sangat beda dengan dunia ini. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita punya power yang tidak bisa diambil oleh dunia. Yang saya bisa simpulkan, katakan, kita adalah pewaris apa yang Tuhan mau. Orang melihat kita, bukan melihat kita lagi. Orang melihat kita, dunia melihat kita adalah Tuhan. Itu radikalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, mari kita lakukan ini. Saya tidak panjang melebar karena saya percaya Bapak, Ibu mengerti ini. Tapi yang paling sulit di dalam kehidupan kita adalah mempertahankan itu. Mempertahankan, menampakkan pada kehidupan kita di tengah dunia yang makin sulit. Apakah kita benar-benar menggambarkan pribadi Tuhan? Kekudusan Tuhan ada di kita. Kemuliaan Tuhan ada di kita. Tidak perlu lagi orang mencari di mana Tuhan. Itu radikalnya. Orang melihat kita adalah melihat Tuhan. Karena kita beda. Kemuliaan Tuhan luar biasa. Ada aura Tuhan. Bahkan saya mau katakan ada supernatural yang Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa lihat. Orang bisa lihat supernaturalnya Tuhan. Karena apa? Kita menampakkan luar biasa karya Tuhan. Yang tidak dimiliki oleh dunia, kita bisa. Apa yang tidak bisa dunia berikan. Mungkin apapun yang menjadi penghalang bagi kita bisa hilangkan penghalang itu. Kita bisa, semua bisa, tidak ada yang tidak bisa bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada batasan. Tidak ada katakan saya tidak bisa karena saya lemah yang ini, saya lemah yang itu. Untuk mendapatkan Tuhan yang sebenarnya tidak bisa, tidak dapat. Tapi Bapak Ibu, mari saya ajak, tidak ada batasan. Tidak ada batasan di dalam Tuhan. Kami sekeluarga ada banyak persoalan. Tidak ada yang tidak selesai. 100% selesai. Itulah karunia yang Tuhan berikan pada kami. Ada hal-hal yang orang tidak bisa. Dan kami katakan itu bisa karena kami layani. Seberat apapun persoalan Bapak Ibu di rumah. Karena Tuhan bersama kita. Kita berusaha menyatakan Tuhan di hadapan kita. Sama saja kita menyatakan kekuatan, kuasa Tuhan. Power Tuhan luar biasa dalam kita. Jadi kita bisa mengatakan apa yang tidak bisa dunia berikan, kami bisa. Ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan Bapak Ibu, kata hikmat tidak dipunyai oleh dunia. Kata hikmat hanya ada di
manusia percaya Tuhan atau anak-anak Tuhan. Karena hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Hikmat, kenapa dikatakan tidak punya dunia? Karena hikmat itu di dalamnya ada kuasa, ada luar biasa, ya, urapan yang besar yang tidak kelihatan, tetapi kelihatan waktu anak-anak Tuhan bertindak, hidup. Itu yang Tuhan katakan itu hikmat. Apapun dunia mencari hikmat tidak bisa, hanya Tuhan, karena hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Jalan keluar apa sekali lagi bagi anak-anak Tuhan, khususnya generasi muda, dalam kita menyambut kedatangan Tuhan. Hidup begitu sulit, tidak ada tantangan yang tidak bisa. Semua Tuhan katakan, semua bisa, karena kesucianku sudah ada di dalam kehidupanmu. Bakaran yang kita ingin persembahkan pada Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita persembahkan bakaran itu dengan harumnya naik khususnya untuk Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan, untuk menyenangkan hatinya. Bapak Ibu sekalian di rumah, kalau kita renungkan ini, memang secara manusia itu sulit. Sekali lagi saya mau katakan, tidak sulit kalau kita di dalam Tuhan. Penderitaan boleh ada dan selalu ada selama kita di dunia. Penderitaan ada dua. Penderitaan karena salah kita, atau penderitaan ada ujian di situ yang Tuhan izinkan, bukan Tuhan berikan. Tuhan tidak tahu penderitaan, tapi penderitaan Tuhan kadang-kadang izinkan untuk kita melihat Tuhan di situ. Mari kita lebih dalam dengan Tuhan. Kita bisa menapaki kehidupan ini dengan berbicara dari hati ke hati. Tuhan, aku ada di level mana? Tuhan, aku mau dengan Engkau. Apa yang Tuhan mau untuk kita hidup ini, untuk mempersembahkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, saya tidak panjang. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengerti lebih dalam. Saya hanya untuk menjelaskan apakah perjanjian lama dengan sekarang generasi kita ada hubungan. Malah itu lebih lagi kita generasi yang langsung menerima inisiatif apa yang Tuhan kita mau. Kita tinggal mengerjakan. Kita tinggal meminta Roh Kudus untuk menjaga kehidupan kita agar kita tetap berjalan dalam koridor Tuhan. Kita hidup bahagia, Bapak Ibu, sangat bahagia. Tidak ada persoalan sekali lagi yang tidak selesai. Saya ulang-ulang. Kadang-kadang kita merasa itu berat, tapi mari kita cari Tuhan lebih dalam. Di situ Dia akan berbicara banyak sekali yang untuk kita dapat menjadi jalan keluar dan menjadi sesuatu yang persembahan yang harum sebagai kesaksian yang hidup bagi apa yang Tuhan mau kita bawa dalam hidup ini, yaitu membawa Injil keselamatan. Orang semua dapat melihat kita, melihat Tuhan, karena kita bawa satu hal yang luar biasa. Semua dunia yang ingin mencari Tuhan melihat kita, maka nampaklah karya Tuhan dalam hidup kita. Mereka semua akan melihat, mereka semua akan menarik dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu dimuliakan di dalam kehidupan kita. Hanya itu yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus akan memberikan lagi hal yang lebih dalam dari ini. Saya mungkin dengan kata-kata yang sangat terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan lagi penjelasan yang lebih dalam dari ini. Kiranya Tuhan memberkati sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Amin. Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi tentang misbah pembakaran, kini saatnya kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu perjamuan kudus.
Oleh sebab itu, siapkan roti dan anggur perjamuan kudus, juga bisa ganti dengan biskuit atau sirup atau teh sesuai persediaan Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat tadi kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Allah Roh Kudus, jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami mau melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu kami mohon sekali lagi, Bapa, ampunilah dosa-dosa salah kami. Sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami layak untuk menerima roti anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh dan darah anak domba Allah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang pujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berkuatkan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan sang hidupku agar indah bagimu. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sudah menerima hosti anggur perjamuan kudus, dan apabila pada hosti ada firman Tuhan, silakan dibaca di tempat masing-masing. Kami juga di Sentul City akan baca. Dan firman Tuhan pada hari ini adalah pesan Tuhan bagi diri kita masing-masing, dan terlebih khusus bagi keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca ya, kita mulai. Mazmur 59 ayat 17b. Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 2 Toari 14 ayat 11. Selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Oke. Wahyu 21 ayat 4a. Dan Ia, Tuhan Yesus, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini tentang Yerusalem baru ya, di sorga. Tidak ada lagi air mata di sana. Jadi pesan Tuhan hari ini, apa tadi? Kota benteng ya. Kalau kita dalam satu masalah atau dalam lembah kelam atau bahasa lainnya dalam kesesakan, tidak tahu mau bikin apa, kita harus lari ke Tuhan Yesus. Kita datang dalam doa karena Dia adalah kubu pertahanan kita. Maksudnya Tuhan Yesus itu benteng kita, sehingga kuasa gelap pun tidak bisa menyerang kita ya. Itu pesan yang pertama. Untuk itu kita harus bertekun di dalam doa ya. Bertekun di dalam doa, sebab hanya waktu kita bertekun di dalam doa, maka kita terhubung dengan kota benteng kubu pertahanan kita,
yaitu Tuhan Yesus. Ya, terus Oma punya tadi. Selain daripada Ya, memang tidak ada pertolongan lain, hanya datang dari Tuhan Yesus. Maka yang kita harus andalkan cuma Tuhan Yesus, ya. Sehingga apabila satu saat kita pergi ke sorga yang baka, ke Yerusalem baru, di sana kita tidak akan merasa sedih lagi. Tidak ada air mata lagi, ya. Itu pesan Tuhan, sungguh indah. Maka marilah kita angkat posti perjamuan kudus ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid Tuhan. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan ucapkan sama-sama, inilah roti perjamuan kudus yang adalah tubuh anak domba Allah yang tersalib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita sambut dengan ucapan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah darah anak domba Allah yang suci. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita sambut dengan memuji Tuhan. Kau sumber
Jadi lembah yang bermakna, jadi lembah yang bermakna air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama Yesus, Yesus kemuliaan bagiku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagiku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagiku. Yesus kemuliaan bagiku, Yesus kemuliaan bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah kota benteng kami, gunung kudus kami, tempat kami datang untuk memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, buat kami sudah menerima anggur, roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah anak domba Allah yang suci. Dengan demikian, sesuai dari firman-Mu di Injil Yohanes pasal 6 ayat 56, bahwa kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal di dalam dan bersama kami. Terima kasih Bapa yang kekal, Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak lupa kami sekeluarga dan keluarga besar Warlord Ministry dan semua kami yang beribadah pada hari ini mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga pesta demokrasi, pemilihan umum presiden, calon wakil presiden dan anggota-anggota legislatif sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang akan dikokohkan diteguhkan pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Kami bersyukur Tuhan, proses pemilu tahun ini berjalan baik, lancar, aman, damai, dan berhasil. Untuk itu Bapa, kami tetap memohon pertolongan Tuhan untuk kiranya oleh kasih setiamu, Tuhan kiranya mengutus malaikat-malaikatmu untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan sukacita dari bangsa kami Indonesia setelah proses pemilihan umum ini, sehingga pada waktu hari hanya nanti semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami yang masih berlangsung saat ini. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Berkati juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin sekeluarga.
serta semua menteri koordinator, menteri-menteri yang ada, dan juga pemerintahan, legislatif, yudikatif, semuanya kiranya Tuhan berkati. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, sehingga pejabat-pejabat negara kami, mulai di pusat Jakarta sampai ke daerah-daerah, melaksanakan tugas pemerintahannya dengan baik, bersih, adil, dan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami akan dipromosi Tuhan makin aman dan bertambah adil dan sejahtera, dan nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan melalui kehidupan bangsa kami. Berkatilah ya Tuhan akan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel yang sedang dalam perselisihan dan kelompok Hamas. Tuhan, kami tetap percaya Tuhan memberkati bangsa pilihan-Mu, dan siapapun yang melawan atau mengutuk bangsa-Mu akan berhadapan dengan Tuhan yang menjadi yang mencintai, memilih bangsa pilihan-Mu ini. Kami juga sebagai umat-Mu Tuhan memberkati baik pemerintah, rakyat Israel agar tetap aman, damai di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami doakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena berkat ulang tahun dan berkat-berkat lainnya. Dan untuk yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, dan tetap sukses. Yang dalam pendidikan akan meraih cita-citanya, yang bekerja dan berbisnis, Tuhan tolong agar karirnya meningkat dan bisnisnya, omsetnya terus naik. Terima kasih Bapak, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam masalah apa saja, mungkin itu masalah keuangan, Tuhan tolong agar ada jalan keluar dalam permasalahan keuangan ini. Apabila ada masalah di dalam keluarga, masalah dalam pelayanan, dan masalah apa saja, kami mohon Allah Roh Kudus memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah kini semua anggota Warlord Ministry. Jagalah agar api Roh Kudus tetap menyala-nyala di dalam kami, tidak menjadi redup, karena Roh Kudus tetap bekerja dan kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, pakailah semua anggota Warlord Ministry untuk menjalankan perintah Tuhan Yesus, yaitu amanat agung, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pada peristiwa pengangkatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah semua anggota Warlord Ministry dengan keluarga masing-masing, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga yang mengikuti ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini. Dan kini saatnya Bapak, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan kami yang berada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.